Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran Pak Guru Agan. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan dan menyimpulkan laporan percobaan. Tentunya kalian pernah melakukan sebuah percobaan, bukan? Baik itu percobaan di sekolah maupun percobaan ketika di rumah. Banyak contoh percobaan yang telah kalian lakukan. Untuk memahami materi ini, silakan tonton materi ini sampai habis. Cekidot. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini ada 3. Yang pertama, mampu mengungkapkan isi informasi dari teks laporan percobaan. Yang kedua, mampu menanggapi isi teks laporan percobaan. Dan yang terakhir, mampu menyimpulkan teks laporan percobaan. Materi yang pertama, mengidentifikasi teks laporan percobaan. Dalam materi ini, ada 4 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang ketiga, fungsi teks laporan percobaan. Dan yang terakhir, model teks laporan percobaan. Apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Laporan percobaan bisa kita bagi dalam 3 pengertian ataupun 3 definisi. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Maka, dapat kita simpulkan bahwa laporan percobaan adalah bentuk teks yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan suatu teori. Bagian selanjutnya yaitu mengenali ciri-ciri teks laporan percobaan. Ada 3 ciri teks laporan percobaan: objektif, berupa fakta, dan lengkap. Apa itu objektif? Objektif artinya teks laporan percobaan tersebut menyampaikan data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ciri yang kedua yaitu berupa fakta, artinya teks laporan percobaan tersebut benar-benar sudah dilakukan atau bisa dibuktikan. Selain itu, penyampaian kalimat yang digunakan juga harus berupa fakta. Sedangkan ciri yang ketiga, lengkap, artinya informasi yang ditulis dalam teks laporan percobaan tersebut harus benar-benar lengkap sehingga bisa memudahkan pembaca dan bermanfaat bagi pembaca. Selanjutnya, fungsi teks laporan percobaan. Ananda, ada yang tahu apa gunanya kita membuat teks laporan percobaan? Ya, tujuan kita membuat laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya berdasarkan data dan fakta hasil percobaan yang kita lakukan. Bagian yang keempat dalam mengidentifikasi teks laporan percobaan adalah mengenali model teks laporan percobaan itu sendiri. Dalam teks laporan percobaan terdapat 5 kandungan. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Setelah Ananda semuanya mengamati model teks laporan percobaan di atas, maka dapat kita rumuskan kandungan teks laporan percobaan sebagai berikut. Tujuan. Tujuan dalam teks laporan percobaan berisikan keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari percobaan yang dilakukan.
Bagian yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan berisi bahan atau benda yang diperlukan dalam melakukan percobaan tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah langkah-langkah. Struktur langkah-langkah ini berisi tahapan-tahapan dalam melaksanakan percobaan atau proses dalam melakukan percobaan tersebut. Sedangkan yang keempat, hasil. Bagian ini berisikan uraian hasil yang diperoleh dari percobaan tersebut. Dan yang terakhir adalah simpulan. Bagian ini berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Materi selanjutnya yaitu menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Ada 5 langkah yang bisa kalian tempuh dalam menyimpulkan sebuah teks laporan percobaan. Yang pertama, pahami terlebih dahulu judul teks laporan percobaan. Yang kedua, cermati kata atau kalimat pada setiap penjelasan teks laporan tersebut. Yang ketiga, pahami isi dari hasil laporan percobaan. Dan yang keempat, catat bagian-bagian penting yang terdapat pada teks tersebut. Terakhir, buatlah simpulan berdasarkan catatan-catatan singkat yang telah kita tulis sebelumnya. Untuk memahami, menyimpulkan tujuan, bahan, langkah, dan hasil dalam sebuah percobaan, bisa kalian pedomani teks laporan percobaan yang berjudul Membuat Baterai Alami dari Kentang. Berdasarkan teks laporan percobaan di atas, kita dapat menyimpulkan tujuan, bahan, dan alat hasil percobaan sebagai berikut. Tujuan teks laporan percobaan tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai sumber listrik lain yang berasal dari kentang. Bahan dan alat yang digunakan merupakan material yang menghasilkan listrik. Sedangkan langkah-langkah yang dibuat berdasarkan cara kerja pembentukan baterai listrik dari kentang. Hasil teks laporan percobaan memberikan kita pengetahuan bagaimana cara membuat sumber listrik lain. Kalian telah belajar tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan teks laporan percobaan. Untuk mengukur kemampuan kalian, maka kerjakanlah tugas berikut. Carilah teks laporan percobaan dari buku ataupun dari internet. Kemudian, tulislah teks laporan percobaan tersebut pada buku tugas kalian. Selanjutnya, tentukan isi dari teks laporan percobaan yang telah kalian tulis. Dan jangan lupa tuliskan simpulan dari teks tersebut. Kirimkan hasil pekerjaan kalian pada Google Classroom. Jangan lupa minta pendapat guru kalian jika pekerjaan kalian kurang tepat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.